itu cuma mau mengucapkan terima kasih buat semuanya. Stop. Kita dulu. Diam. Ada satu pengumuman. Pengumuman indah sekali. Dari teman kita, namanya Karen Delano. Kemarin Karen dapat penghargaan. Kok tahu sih? Namanya Mos. Apa? Stop. Namanya Mos apa? The most Indonesian fashion stylist. The most Indonesian fashion stylist in Indonesia. The most fashion stylist pakar mode 2025. Ya. Tapi aku lebih bangga lagi karena semalam Dewi Persik duduk di front row memang nonton. Enggak, tapi kita seneng. Karen, selamat ya. Sahabat kami ini baru dapat penghargaan sebagai... kamu nggak tahu kalau aku kemarin habis keluar rumah. Gue demi dia loh. Bisa loh dia datang. Ini siapa sih, suruh diem dulu. Selamat ya. Jangan salah ya. Tapi ini enggak, dia lagi menang penghargaan Sobat Ambiar. Ini sahabat kami dapat penghargaan. Selamat ya Karen. Keren banget. Kita bangga pokoknya. Ulang lagi the most apa biar pemirsa. The most fashion stylist. Artinya, maksudnya Sobat Ambiar kan fashion stylist. Fashion stylist terbaik. Oh, Itu karena terakhir ini memang aku pegang King Nasa. masa sih Karen? Dalam aku yang datang King Nasar ya dipegang ya. Tapi Karen, kita ikut bahagia ya. Ini sebagai sebuah pembuktian Iya, betul. pencapaian Karen Delano menjadi seorang fashion stylist nomor 1 di Indonesia. Betul. Selamat Karen Delano ya. Ada fashion stylist nomor 1. Iya. Ada penyanyi, ada pengusaha, Iya. Ada pengacara nomor 1 di Indonesia. Nah, ini pengacara nomor 1. Nomor 1. Ini nomor 2. Nomor 2. Satu siapa? Nomor 1. Siapa? Rasman Nasution dong. Aku gak ikutan ya Bang. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia pengacara kondang dengan segala macam kontroversinya. Iya. Bang Hotman Paris. Gimana nggak gua bilang pengacara nomor 1 di Indonesia? Coba lihat dong, ada yang begini nggak akan Tapi ada. aku sebagai pengamat mode, Yes. kemarin di sidang, aku perhatikan bajunya. Kok bisa ke sidang bling warna hitam dari atas sampai ke bawah? Biar lawannya sadar bahwa prestasi itu perlu. Jangan ngajak anak orang nikah tapi kantong pas-pasan. Kalau wajah kurang, mending kantong tebal masih mending. Bang, maaf kalau saya boleh tanya ya Bang ya. Ya, Tolong berikan satu kalimat untuk lawan Abang. kalimat untuk saya lah, sadarlah kau. Jadilah pengacara yang benar-benar bersidang sesuai fakta. Karena kau tidak bisa, karena kalau kau tidak bicara fakta, lawanmu terlalu berat, Hotman Paris. Bang Hotman bawa, Abang Hotman bawa map buat apa nih? Buat sumbangan apa gimana sih Bang? Kok minta sumbangan Bang? Ini kronologis kan intinya kan Cerai, tiap. Ya, ini mau kronologis kemesraan saya dengan aspri saya itu. Oke, nanti kita bahas ya. Tapi Bang Hotman, kami semua di sini ucapkan Terima kasih Bang Hotman. Kalian nggak lihat guys, sekarang Bang Hotman nggak bawa aspri lo. oh iya Aspri. Ya, aspirnya laki-laki 2 tuh. Aspirnya laki-laki, sekarang nggak cewek lagi. Laki-laki sekarang Bang. Ada laki-laki 2 sama bodyguard 10 di luar. Bang, tapi tenang. Soalnya ketika Sobat Ambiar tahu Bang Hotman hari ini bintang tamunya di belakang ngantri pengen jadi asprinya Abang. Nanti kita akan hadirkan Abang tinggal pilih siapa yang cocok ya. Tapi sebelumnya kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Kemarin di persidangan Hotman Paris benar-benar viral di media sosial bersama dengan Seru banget ini Bang. Bang Rasman ya. Ya Allah. Hotman, kami mau menyapa dulu Bang Rasman, boleh ya? Selamat pagi Bang Rasman. Ya, Bang sabar Rasman ya, sabar, Bang. semangat selalu. Nanti insya Allah lah kita cari Sabar, jadwal. lawanmu terlalu berat. Ya Abang, tar dulu dong Bang. Nanti Bang Rasman kita undang juga ke sini ya. Ya insya Allah kita undang. Kalau Bang Rasman udah nggak sibuk, nanti kami berikan waktu dan juga ruang untuk memberikan klarifikasinya. Bang, itu tuh sebenarnya tuh apa yang terjadi? Laporan Jadi gini, apa sih, Bang? tadi saya perlu ralat. Tadi
di pengantar disebutkan bahwa Aspri melaporkan saya. Itu tidak. Aspri saya tidak pernah melaporkan saya. Bahkan di dalam BAP Aspri sudah mengatakan Hotman tidak pernah melakukan pelecehan. Makanya akhirnya Rasman ngadukan Aspri itu juga. Jadi pengacara sama klien juga saling adu. Oke. Namun gini ceritanya, si Rasman ini dasarnya semua dendam sama saya. Dulu dia dipecat sama Richard Lee. Ingat nggak waktu si Richard Lee ada ditahan di Polda kasus laporan dari Kartika Putri ya? Jadi Richard Lee ditahan, pengacaranya si Rasman. Kemudian si Richard Lee mecat si Rasman ini, dan dia sudah memang terlalu banyak dia dipecat oleh klien. Salah satu Richard. Nggak lama sesudah Richard Lee mecat dia, Richard Lee sama saya bikin postingan-postingan tentang kami usaha skincare. Saya dikasih saham untuk memajukan dia punya skincare. Dia kira bahwa aku merebut kliennya. Dia WA saya, kenapa kau rebut Richard Lee? Sampai hari ini dia bukan klien saya bilang. Dan memang sekiranya pun jadi klien saya nggak apa-apa. Tapi memang benar nggak? Disitulah dendamnya dia sama saya. Oke. Kemudian ada Aspri saya yang pengen tampil di TV, ya, yang mengatakan mula-mula bahwa dia mulai pengen masuk TV lah, ya. Saya disuruh Hotman berpakaian seksi untuk masuk TV katanya kan. Nah, mulailah dia ngoceh-ngoceh di TV. Itulah kesempatan dia pakai Rasman. Diteleponin lah terus si cewek ini, alasannya dikasih pekerjaan. Tapi lama-lama mau nggak jadi pengacaranya saya gitu loh. Nah, pengakuan si Aspri ini kemudian bahwa ini kasus di frame apa bahasa Indonesia? Saya terlalu biasa bahasa Inggris. Di framing itu direkayasa, diarahkan bahwa seolah-olah Hotman itu melakukan pelecehan seks terhadap dia. Diduga ya? Ya, dia melakukan begitu. Dan kedua dia bilang langsung di medsos, tidak ada pelaporan polisi, tidak ada somasi, langsung dia bergaya Hotman punya kelainan seks. Padahal aku normal kan? Aku Dia bilang Hotman kelainan seks, Hotman penjahat seks, Hotman biadab. Itu langsung di medsos. Itu siapa yang ngomong, Bang? Si Rasman itu. Kalau cuma sentimen saya nggak apa-apa, tapi karena dia sudah begitu, akhirnya saya laporin ke polisi. Dugaan pencemaran nama baik ya, Bang? Dua-duanya saya laporin. Padahal si Aspri itu sampai dengan si Rasman teriak-teriak, dia masih ngundang saya untuk ulang tahunnya di Langham. Gara-gara Aspri ini sesudah ngetop sama saya. Kan dulu kan Aspri ini tinggal di Mangga Besar, dekat daerah merah itu loh, daerah hiburan malam. Benar-benar biasa banget. Sesudah jadi Aspri saya naik daun lah. Bayangkan sampai bisa mampu ulang tahun di Langham, termahal di Indonesia. Abang diundang saat itu? Saya diundang. Yang artinya ada niat baik dia buat silaturahmi. Maksudnya selama sebulan penuh, memang kami bahkan juga ikut tampil di The Hotman di Trans TV. Jadi memang tidak ada pelecehan gitu loh, ya. Di frame lah sama si Rasman ini, dan kemudian diambillah chatting-chattingan. Itu yang mau dipakai. Baik. Intinya chatting-chattingan handphone, kalau suka sama suka, itu bukan pelecehan. Chattingan saya sama dia jauh lebih seram ya, benar nggak? Baik Bang, kita tahan dulu sampai di situ. Dan yang pasti Abang sudah melaporkan Bang Rasman dengan dugaan pencemaran nama baik. Kemarin sudah ada persidangan. Dua-duanya jadi tersangka. Hanya terdakwa sekarang. Ya, kemarin sudah ada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang menjadi perhatian netizen adalah ketika Bang Rasman menghampiri Bang Hotman. Kita buka lihat dulu yang satu ini. Sebetulnya yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia ada beberapa hal. Dari mulai Bang Rasman meminta majelis hakim diganti, kemudian yang berikutnya kuasa hukumnya naik ke atas meja, kemudian Bang Rasman menghampiri Abang, dan juga begitu banyak lagi poin-poin lainnya. Tapi kita akan urai satu persatu. Dari mulai Bang Rasman yang menghampiri Bang Hotman. Dia bilang apa sih Bang? Jadi, sebentar dulu, dia marah karena hakim ngetok palu sidang harus tertutup. Memang peraturannya begitu. Baik. Karena dia kan sudah menggembar-gemborkan, saya akan buka chattingan dia dengan Asprinya. Hakim kalau ada chattingan yang dianggap berbau asusila harus tertutup. Memang seperti itu ya? Ya, itu undang-undang itu. Baik. Wajib. Ya kan? Itu yang bikin dia marah. Padahal itu undang-undang, makanya banyak perkara cerai itu selalu tertutup. Baik. Kita nanti akan bahas itu lebih dalam. Tapi kemudian sesudah ditutup, dia marah. Hakimnya kan akhirnya kesal meninggalkan ruangan. Betul.
Datanglah dia ke saya, ya. Datang tuh mau apa? Ya. Saya nggak tahu lagaknya mau mukul atau apa, saya nggak tahu. Tapi kan aku dengan super tenang karena aku menganggap dia itu hanya seorang mak-mak gitu loh. Seorang nggak ada yang ditakutkan. Dia bukan gangster. Langsung dia kasih tangan kecil, langsung gua dengan jurus simpel aja. Siu. Oi. Langsung tangannya beralih. Itu doang. Oke, kalimat yang disampaikan Bang Rasman. Belum ada ngomong. Oh, nggak ngomong sama sekali. Karena baru tangannya begini, langsung gua gini, ya, dengan jurus berlian gua. Oke. Ya. Langsung orang-orang pada hampirin. Entah mau apakah dia mukul, saya nggak tahu. Tapi saya dengan tenangnya, bahkan gua ketawa langsung syok gitu loh. Dia tangannya baru sampai di sini langsung syok gitu loh. Oke, baik. Jadi tidak ada kalimat yang dilontarkan oleh belum sempat. Apa dia mau pengen minjam berlian gua, saya nggak tahu. Kenapa abang begitu tenang, santai sekali ketika dihampiri oleh Bang Rasman? Apakah karena abang juga tahu bahwa sebetulnya ini bisa dibilang, ya kami sebagai masyarakat awam yang tidak mengerti hukum melihatnya kok ada satu hal yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh seorang pakar hukum ya? Karena dia bukan pakar, siapa bilang dia pakar? Kan kuasa hukum juga dia sebagai pengacara. Iya, tapi dia nggak ada Pak, itu ada kuasa hukumnya, itu ada mantan debt collector. Oke, baik, kami tidak ke sana ya Bang. Tapi kenapa abang terlihat begitu santai? Gini loh, saya sudah 38 tahun jadi pengacara. Perkara yang lebih seram dari situ udah terbiasa. Apalagi saya tahu si Rasman itu hanya mulutnya aja kayak mak-mak, ya, nggak ada yang ditakutin dari dia. Itu aja, saya udah tahu dia. Kalau si orang gangster kan diam-diam dong bertindak, ya. Ya, bukan dengan trio sana, dia keliling di ruang sidang, cari ketua, tapi dibikin semua medsos, cari ini, cari ini. Itu kan kayak berantem di tepi sawah di kampung nenek dia di Padang Sidempuan sana. Bang, maaf, jangan bawa Padang Sidempuan, itu kampung saya Bang. Orang Padang Sidempuan loh Bang. Jadi itu tenang karena saya tahu. Pertama, saya kan sebagai saksi, ya. Jadi saya sebagai saksi, justru saya kapan nih gue buka semua nih kejadian ini gitu kan? Oke. Saya makanya tenang, begitu dia datang malah siuk hanya dengan gini aja. Gue ketawa-ketawa malah. Tapi apa alasan majelis hakim saat itu menghentikan sidang untuk sementara, skor sidang saat itu? Karena dia bawa pengawal itu ada puluhan, sudah heboh banget. Ya gue juga bawa, punya saya mah bodybuilder, tapi kan beretika semua, ya. Udah ribut semuanya, udah heboh. Sampai ada yang naik meja itu Bang? Ya itu pengacara yang satu lagi naik ke meja, dia bilang dia nggak tahu kenapa saya tampil di meja katanya. Oke. Nanti kita bahas ya Bang. Tapi kita juga mau kasih lihat, ini ada pernyataan dari Bang Rasman ya, yang menyebutkan Bang Rasman gak takut sama abang. Bang Rasman jangan tinggalkan Indonesia dulu lah, Indonesia masih butuh Bang Rasman ya. Tanggapannya Bang Hotman? Pernyataannya itu justru saya kan lebih hebat dari psikolog, karena saya udah 38 tahun menginterview orang. Pernyataannya itu justru menggambarkan dia sangat ketakutan masuk penjara. Dia sangat ketakutan. Asumsi psikologi abang. Ya itu pada psikologi itu. Dia sangat ketakutan. Ya, makanya dia grogi begitu. Udah deh, saya udah 38 tahun, dia masih jauh, adik kelas gua jauh di mana, cucu saya dia dari segi praktek. Itu menggambarkan kejiwaan yang takut di penjara. Bang, gini loh Bang, abang kan sama Bang Rasman tuh rekan sejawat ya. Dia bukan rekan gua gak kenal dia. Tapi sama-sama. Rekan bagaimana? Jangan salah dong Mas Ria. Sama-sama pengacara loh Bang. Iya, tapi dia pengacara pinggiran. Maksud abang tuh saya nggak paham. Pengacara pinggiran tuh apa ya Bang? Pengacara pinggiran, praktek di daerah, kasus-kasus kecil, kasus-kasus receh gitu loh. Oke. Ya kayak misalnya yang kemarin lawan sama putrinya Nikita, ya itulah yang banyak yang gratis. Jadi penting kan masuk medsos, jalan sana sini. Kalau saya kan pengacara 1000 naga. Abang, tapi kalau abang mengeluarkan statement seperti ini kan bisa jadi yang bersangkutan juga tidak terima dengan statement abang barusan. Gak apa-apa, dia gak terima, memang fakta. Aku itu ngomong fakta. Oke. Aku itu ngomong fakta. Kalau Hotman itu memang sudah mendunia jadi pengacara. Bang, saya mau nanya sama abang. Ya. Pernah nggak abang ketika membela klien abang sampai naik ke atas meja? Dalam sejarah peradilan Indonesia belum pernah. Oke, kita mau lihat dulu, ini dia kuasa hukum dari Bang Rasman. Ini namanya Firdaus ini. Kemarin yang naik ke atas meja ya. Emang kalau jago taekwondo. Emang apa hubungannya ya bela diri dengan naik? Tanggapannya Bang, sampai naik ke atas meja? Dari jawabannya itu kelihatan betapa logikanya benar-benar sangat rendah. Kasihan klien-klien dia. Mana ada orang emang kalau jago karate bisa melayang langsung ke atas meja. Memang dia mau pamer di atas meja bahwa gitu. Dia mau pamer, ya kan? Ya,
Bang, secara etika persidangan ketika ada hal-hal seperti ini itu seperti apa sih Bang? Itu jelas melanggar. Jadi satu lagi ya, sesudah sidang mau diulang yang kedua, ya. Rasman itu di depan meja sidang depan hakim, koruptor katanya. Ke siapa? Ke hakimnya. Itu Bang ditayang, itu lebih seru lagi. Iya. Pukul-pukul meja. Kenapa kok ada? Ya, itu kalau di Amerika, di Singapura itu langsung menit itu namanya contempt of court, langsung dimasuk penjara oleh hakim. Iya. Kita harus diproses pidana dulu oleh polisi. Oke. Itu karena pasal 217 sama 317 bisa masuk penjara. Oke. Dan makanya saran saya kepada Mahkamah Agung, cabut SK BAS berita acara sumpah. Kalau itu karena mengeluarkan pengadilan. Kalau itu dicabut tidak bisa praktek lagi. Si Firdausi sudah dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia. Tapi dia udah pindah lagi kayak organisasi lain. Oh Bang, sebetulnya ada berapa organisasi untuk advokat sih Bang? Nah, udah nggak kehitung. Banyak ya? Banyak ketika banget. ada statement dari Kongres Advokat Indonesia, kalau saya tidak salah, koreksi saya Ya. Bang ya. Kemarin sempat ada press conference juga dari Kongres Advokat Indonesia bahwa organisasi tersebut mengeluarkan dalam tanda kutip sang kuasa hukum. Betul nggak sih Bang? Ya udah dipecat dia dari KAI. Tapi kalau begitu, kalau masih banyak organisasi Sudah advokat, pindah. Sudah pindah. Dia ke organisasi lain. Berarti masih bisa menjadi pengacara. Akhirnya bisa jadi pengacara. Makanya karena begitu, karena banyak organisasi pengacara, orang bisa loncat-loncat, dihukum loncat. Saya sarankan kepada Ketua Mahkamah Agung, kan pengacara itu untuk praktik ada 2 persyaratan. Punya kartu pengacara yang dikeluarkan oleh organisasi, habis itu disumpah oleh pengadilan, keluarlah SK BAS namanya. Surat keterangan berita acara sumpah. Setiap sidang harus ditunjukkan 2 ini. Kalau dua-duanya nggak ada, nggak boleh sidang. Kalau kartu advokat dia bisa pindah, dapat lagi kartu advokat. Kalau surat BAS berita acara sumpah itu sekali dicabut, seumur hidup dia nggak bisa praktek lagi. Makanya semua orang sudah menyarankan dengan kelakuan seperti itu, benar-benar marwah pengadilan sudah dihina habis. Bang, tahan sebentar, Abang tarik napas karena statement yang Abang keluarkan dari tadi begitu keras, begitu tajam, sampai bikin teman kita takutnya kesambet. Lu diam aja, kenapa sih lu? Kan mendengarkan. Bukan kan mendengarkan. Shock banget soalnya ini kasusnya ya. Karena Bang Hotman memang ini banget, maksudnya kita tuh jadi diam ya kalau Bang Hotman. Kita juga shock loh. Ini Jadi dia itu sudah siapkan TikTok, dia mau live di sidang itu. Dia udah siapkan segala macam. Oh ya? Iya, memang sudah disiapkan semuanya. Tak tahu hakim mengatakan sesuai dengan digambar-gemborkan, kalau materi sidang menyangkut kaitannya dengan asusila harus tertutup. Artinya tidak boleh live juga di media Tidak sosial. boleh live. Oke, Bang, kita buka hasil lihat artikel yang satu ini, Bang. MA anggap keributan Rasman versus Hotman sudah melecehkan pengadilan. Gimana nih Bang? Dianggap sudah melecehkan Bang. Gimana tuh Bang? Udah ada dari mahkamah seperti itu? Mahkamah Agung sudah mengatakan begitu, Ikatan Hakim Indonesia sudah mengatakan begitu. Makanya klien-klien Firdaus sama Rasman, udah deh, cepat cari pengacara lain deh, karena akan berakibat nanti terhadap kasus kamu. Orang semua hakim sudah marah. Bang, tapi ini imbasnya ke Abang juga. Kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Buntut ricu di pengadilan, MA perintahkan Ketua PN Jakarta Pusat laporkan Rasman dan Hotman ke penegak hukum. Gimana Bang? Itu salah ketik itu. Salah ketik. Orang kan saya kan ngapain? Apa yang dilaporkan? Malah saya jadi korban malah. Oke, klarifikasi. Gaya gua dengan gini begitu, dengan jas mahal, sepatu mahal, gitu, memukau para aspri malah. Oke, jadi klarifikasi Abang tidak dilaporkan ke penegak hukum ya Bang? Ya. Setelah akhirnya ini menjadi viral, kemudian juga MA memberikan peringatan. Pada akhirnya, ini kasusnya tuh peradilannya akan seperti apa sih Bang? Akan sidang tanggal 20. Kita melihat nanti apakah pengadilan mengalah, ya, sidang tertutup, ya. Kita nggak tahu, tapi kan itu melanggar undang-undang. Masa pengadilan mengalah sama orang kayak Rasman? Sebenarnya sidang tertutup itu hanya waktu periksa saksi terkait dengan yang kaitan dengan asusila. Sebelumnya udah 3 kali sidang terbuka kok. Nanti juga untuk memeriksa ahli juga terbuka. Hanya waktu meriksa hal-hal sensitif. Itu memang wajib tertutup di undang-undang gitu ya. Aja gitu ya. Iya, hanya waktu ya, misalnya saya kirim WA ke dia, "Kamu oke banget tadi malam." Ya kayak kemarin Abang gitu ke aku kan. Ya kan. Semalam Abang kirim WhatsApp. Ya kayak gitulah. Jadi katanya dia berhasil ambil WA-nya, "Kamu oke banget deh. Seksi itu kamu, seksi." Ya kalau mau sama mau dilaporin ke langit juga nggak ada akibatnya, orang mau sama mau. Nah, itu mau
tujuan dia itu mempermalukan. Baik. Dan saya nggak malu, emang gue playboy kok, mau apa? Bang, oke, terakhir untuk kasus ini Abang apa yang ingin disampaikan untuk lawan Abang? Silakan Bang, yang melaporkan Abang. Apa? Mau bilang apa sama yang melaporkan Abang? Terakhir silakan. Ya, sadarlah, kasihan klienmu, kasihan anak istrimu. Ratusan juta penduduk Indonesia telah menghujat Rasman dan Firdaus. Sadarlah kau, rubahlah kelakuanmu. Ya, Mahkamah Agung dan Ikatan Hakim Indonesia semua sudah bersuara. DPR sudah bersuara. Sadarlah, sadar, kasihan anak istrimu. Kau mempermalukan diri sendiri. Dan sekali lagi, saya tidak pernah takut sama orang-orang yang gayanya mak-mak di tepi sawah. Bang, seandainya Bang Rasman mau datang, kemudian juga misalnya, oke, kita berbicara baik-baik. Tidak ada maaf bagi dia, udah kelewatan. Bayangin, postingannya itu ada 11 postingan loh. Ya. 11 postingan. Oke, baik Bang, terima kasih Abang ya. Kita akan coba beralih topik, tapi kami juga berharap semoga ini, walaupun Abang bilang tidak ada kata maaf, tapi tentunya ini akan menjadi pembelajaran bagi begitu banyak sekali pihak ya. Bagi mereka yang ingin menjadi pengacara, sedang belajar untuk menjadi seorang kuasa hukum, untuk tetap bisa menghargai bukan hanya hukum tapi juga peradilan, termasuk majelis hakim yang ada di Indonesia. Ya. Tapi kalau ngomongin soal Bang Hotman Paris, ini juga ada yang membuat kita agak sedikit tertarik karena katanya Bang Hotman sedang mencari asisten pribadi lagi ya. Oke. Kenapa Bang, emang kurang? Baca guys. Ini ada posternya ya. Lowongan dibuka, we are hiring asisten pribadi Hotman Paris. Kriterianya 1 perempuan, umur di bawah 30 tahun, tingginya di atas 168 cm, badannya kudu seksi, wajahnya harus cantik, bisa menemani Bang Hotman kemana-mana, multitasking dan juga jago manage waktu. Kumpulkan resume segera sebelum 11 Februari 2020. Baik, Bang. Ini ada nih Bang. Kami akan hadirkan kandidat. Abang boleh silakan ya. Abang silakan. Kandidatnya kami akan hadirkan. Ini seksi banget Bang, ini seksi banget. Ada 3 wanita cantik yang berprestasi. Kami akan hadirkan dan ketiga wanita ini kami namakan sebagai silakan. Trio Duster. Trio Duster, silakan boleh keluar Trio Duster. Duster. Halo, selamat pagi. Woi! Halo Bang. Selamat pagi. Bang, gimana Bang? Bisa di blue nggak? Tadi nggak kedengeran kriterianya. Iya. Tingginya di atas 168 cm. Jangan dikata kalau tinggi. Ini mereka tingginya memang segini tapi cita-citanya tinggi. Terus tadi juga ada syaratnya badannya harus seksi. Bang, enggak mendingan kita tanya sama Bang Hotman aja, kira-kira Bang Hotman Umurnya harus di bawah 30 tahun. Di bawah 30. Apa? Di bawah 30. Oke, Oksa umurnya berapa? 25. Oksa 25. Ajeng 23. Tuh. Lu baca ya. Nih. Perempuan tinggi badan sama wajahnya harus cantik. Harusnya Asri Bang Hotman tuh kayak gini nih, kayak gini Bang Asri Bang Hotman. Ini udah biasa. Ini mah udah biasa cantikan ini ya. Coba. Terus emang kalian bertiga bisa apa? Oksa, silakan. Oksa yang pertama tunjukkan keahlian kamu, silakan Oksa. Abang. Ini. Oksa silakan. Kepingin masuk rumah sakit kayak Bang Hotman. Abang nggak boleh, ini harus rapi. Karena aku tuh orangnya OCD, jadi harus rapi. OCD. Bang, kenapa kok jadi lemes gitu sih Bang? Jangan. Lu bisa apa? Bentar, Ajeng berikutnya Ajeng ya. Oke. Abang, ini jadwal kita jam 8.30 pagi-pagi ambiar. Habis pagi-pagi ambiar kita brunch dulu, Abang. Brunch sama klien. Oke.
Bang Hotman. Apa kenapa sih mual-mual mulu? Ya obatnya belum diminum deh, ini di jadwal. Obat kapan? Aduh. Ini dokter. Bang, Bang, cantik-cantik udah Kuat biasa, gua. Bang. jangan begitu, dia punya keahlian luar biasa. Sedot WC dia bisa nih, Bang. Bawa apa? Bawa apa itu cincin apa? Cincin terbaik. Tuh. Coba kasih dong. Lihat. Cincin dukun. Abang. Itu boleh gali sendiri, Bang. Kalau yang ini, tadi Karen bisikin aku. Apa? Kenapa, King? Kalau kamu tuh cocoknya bukan aspirnya Bang Hotman, aspirnya Bang Rasman kan? Party of Love di Trans Festival Sabtu 15 Februari mulai jam 7:30 malam, disiarkan langsung dari Senayan Park, Jakarta.